Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. Berjumpa kembali dengan Mulyana Hasan di MH Channel. Baik sahabat MH dimanapun berada, semoga kalian tetap sehat dan selalu semangat. Pada kesempatan ini saya akan berbagi kembali yaitu video pembelajaran matematika. Materi yang akan disajikan pada kesempatan ini adalah operasi hitung bilangan bulat. Adapun materi ini bisa digunakan untuk kelas 4 maupun kelas 6. Sahabat MH, belajar matematika itu indah dan menyenangkan. Sebelum ke pembahasan, saya meminta kepada sahabat MH dimanapun berada untuk mendukung channel ini. Tekan like, bila perlu di share, insya Allah akan bermanfaat. Dan tentunya jangan lupa di subscribe ya, tekan loncengnya untuk mendapatkan video-video terbaru dari MH Channel. Baik sahabat MH dimanapun berada, kita langsung saja ke pembahasannya. Baik sahabat MH, kita masuk ke pembahasan pertama. Adapun pembahasan ini, saya akan menetapkan tujuan pembelajaran pada kesempatan ini. Adapun tujuan pembelajarannya adalah agar siswa dapat memahami serta menggunakan sifat-sifat operasi hitung bilangan bulat dalam kehidupan sehari-hari. Demikian sahabat MH, mudah-mudahan setelah penyampaian dan penjelasan di video ini, mudah-mudahan sahabat MH dapat memahami dan bisa menggunakan sifat-sifat operasi hitung. Baik, kita langsung saja ke pembahasan selanjutnya. Baik sahabat MH, mari kita pelajari pengertian bilangan bulat. Bilangan bulat adalah suatu bilangan yang terdiri atas bilangan cacah, yaitu 0, 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya, beserta dengan negatifnya, yaitu negatif 1, negatif 2, negatif 3, negatif 4, negatif 5, dan seterusnya. Bilangan bulat itu sendiri bisa dituliskan tanpa komponen desimal atau pecahan. Seperti apakah desimal? Bisa dilihat 0,5 itu merupakan pecahan desimal. Jadi 0,5 tidak termasuk ke dalam bilangan bulat ya. Selanjutnya pecahan. Nah, ini 1/2 merupakan salah satu contoh pecahan. Jadi 1/2 ini tidak termasuk pada bilangan bulat. Baik, untuk ke pembahasan selanjutnya adalah jenis-jenis bilangan bulat. Bilangan bulat dibagi menjadi 3, yaitu bilangan bulat negatif, bilangan 0, dan bilangan bulat positif. Bilangan bulat negatif merupakan bilangan yang terletak di sebelah kiri angka 0 pada sebuah garis bilangan. Contoh bilangan bulat negatif adalah negatif 1, negatif 2, negatif 3, negatif 4, negatif 5, dan seterusnya. Bilangan 0. Bilangan 0 merupakan bilangan yang berdiri sendiri yang terletak berada tepat di tengah-tengah garis bilangan. Yang terakhir adalah bilangan bulat positif. Bilangan bulat positif merupakan bilangan yang terletak di sebelah kanan angka 0 pada sebuah garis bilangan.
Contoh bilangan bulat positif adalah 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Baik, supaya lebih mengerti lagi, perhatikan di bawah ini. Ini merupakan garis bilangan. Nah, di sebelah kiri ini merupakan bilangan bulat negatif. Bisa dilihat cirinya, yaitu tandanya ada tanda negatif seperti ini. Bilangan bulat negatif ini yaitu terletak di sebelah kiri angka 0. Nah, ini angka 0. Jadi di sebelah kirinya yaitu adalah bilangan negatif. Sedangkan yang di tengah-tengah ini merupakan bilangan bulat, yaitu bilangan 0. Letaknya tepat di tengah-tengah garis bilangan. Adapun yang di sebelah kanan angka 0 ini merupakan bilangan bulat positif dari 1 sampai seterusnya. Nah, sahabat MH, mudah-mudahan sampai di sini sudah paham ya, mana bilangan bulat positif, mana bilangan bulat 0, mana bilangan bulat negatif. Baik, kita langsung ke pembahasan selanjutnya. Mari kita masuk pada pembahasan sifat-sifat operasi hitung bilangan bulat. Sahabat MH, silahkan dicatat ya. Ada 3 sifat yang dimiliki operasi hitung pada bilangan bulat. Apa sajakah? Yang pertama adalah sifat komutatif, yang kedua sifat asosiatif, yang ketiga adalah sifat distributif. Baik, sahabat MH, kita masuk ke penjelasan. Yang pertama adalah sifat komutatif. Apa itu komutatif? Sifat komutatif ini disebut juga dengan pertukaran. Jadi komutatif itu adalah pertukaran. Sifat komutatif hanya ada pada 2 operasi hitung, yakni pada operasi hitung penjumlahan dan perkalian. Di dalam penjumlahan dan juga perkalian, nanti hasilnya akan tetap sama, tidak ada yang berbeda apabila letak dari kedua bilangan tersebut ditukar antara tempat yang satu dengan yang lainnya. Jadi jelasnya, ketika ada salah satu contoh yang berkaitan dengan sifat komutatif, ditukar posisinya maka akan tetap sama hasilnya. Baiklah, supaya lebih paham lagi, mari kita lihat contoh-contoh dalam operasi hitung bilangan bulat sifat komutatif. Mari kita masuk pada contoh sifat komutatif. Bentuk umumnya dalam sifat komutatif ini yaitu yang pertama, A ditambah B sama dengan B ditambah A. Artinya sahabat MH, ketika ada pola seperti ini, maka kita tukar posisinya. A plus B. B-nya posisinya ada di sini dan A berpindah ke sebelah kanan. Mari kita lihat contohnya saja. Perhatikan, 6 ditambah 7 itu sama dengan 7 tambah 6. Jika dijumlahkan, 6 tambah 7 13, 7 tambah 6 13. Jadi walaupun ditukar posisinya, maka hasilnya tetap 13. Kita lihat bentuk atau pola perkalian.
bentuknya adalah A kali B sama dengan jika ditukar menjadi B kali A. Kita lihat contohnya. 2 kali 8 ini bisa ditukar 8 kali 2, maka hasilnya adalah 16. Ini walaupun ditukar tetap sama, sehingga ini termasuk pada sifat komutatif. Baik sahabat MH, saya bertanya kepada sahabat MH di rumah nih, yang bisa acungkan tangannya ya. Apakah sifat komutatif berlaku pada pengurangan dan pembagian? Silahkan, saya tunggu sampai 3. 1, 2, 3. Ya, belum ada yang mengacungkan tangannya. Baik, supaya tidak pusing lagi, lihat saja contohnya. 2 dikurangi 4 sama dengan 4 dikurangi 2. 2 kurang 4 hasilnya adalah negatif 2. Sedangkan 4 dikurangi 2 hasilnya adalah 2. Di sebelah kiri dengan di sebelah kanan nilainya berbeda. Maka bisa dikatakan bahwa untuk pengurangan tidak termasuk pada sifat komutatif. Selanjutnya kita lihat contoh pembagian. 8 dibagi 4 bisa ditulis 4 dibagi 8. 8 bagi 4 hasilnya 2, sedangkan 4 dibagi 8 adalah 0,5. Di sebelah kiri dan di sebelah kanan nilainya berbeda, artinya pembagian ini tidak termasuk pada sifat komutatif. Maka dapat disimpulkan pada pengurangan dan pembagian tidak berlaku sifat komutatif. Nah, sahabat MH, mudah-mudahan pada contoh-contoh yang sudah diberikan oleh kakak tadi mudah-mudahan dapat dimengerti. Selanjutnya yaitu sifat penghitungan pada asosiatif. Asosiatif bisa disebut juga dengan pengelompokan. Apabila 3 buah bilangan bulat atau lebih dijumlahkan, dikalikan, maka akan berlaku sifat asosiatif. Dalam pengelompokan pada operasi hitung penjumlahan dan perkalian, maka hasil penjumlahan dan perkalian akan tetap sama. Mari kita lihat contoh sifat asosiatif pada penjumlahan. Bentuk umumnya adalah dalam kurung A ditambah B, tutup kurung ditambah C, sama dengan A ditambah dalam kurung B ditambah C. Nah, ini merupakan bentuk umum untuk sifat asosiatif pada penjumlahan. Kita lihat bentuk contohnya. 15 ditambah 2 ditambah 3 sama dengan 15 ditambah 2 ditambah 3. Perhatikan ini. Di dalam kurung sesuai dengan bentuknya. A adalah 15, B adalah 2, sedangkan C adalah 3. Maka kita kelompokkan. A 15, B
2C3. Nah, ini yang disebut dengan pengelompokan. Maka kita bisa menghasilkan, dijumlahkan yang ada di dalam kurung terlebih dahulu ya. 15 ditambah 2 hasilnya adalah 17 ditambah 3. Sedangkan yang di sebelah kanannya sama dijumlahkan yang ada di dalam kurung terlebih dahulu. 2 ditambah 3 hasilnya adalah 5. Sehingga 15 tambah 5. Maka dijumlahkan dari sebelah kiri dan sebelah kanan akan sama hasilnya, yaitu 20. Maka ini merupakan sifat asosiatif pada penjumlahan. Baik, kita masuk ke contoh soal sifat asosiatif pada perkalian. Contoh soal pada sifat asosiatif perkalian. Oke, bentuk umumnya adalah seperti ini. Masih tetap sama seperti penjumlahan. Lihat, bisa seperti ini bentuknya. Kita lihat saja contoh yang pertama. Di dalam kurung 5 dikali 7 dikali 3 sama dengan, ini pengelompokannya adalah 5 dikali dalam kurung 7 kali 3. Sekarang kita jumlahkan yang ada di dalam kurung dulu ya, hasilnya adalah 35 dikali 3. Ini juga sama, yang di sebelah kanan dikalikan yang ada di dalam kurung. 7 kali 3 hasilnya 21 dikali 5. Maka kita kalikan dulu. Yang di sebelah kiri hasilnya adalah 105, yang di sebelah kanan juga hasilnya adalah 105. Ini contoh pertama. Contoh yang kedua masih tetap sama. Bentuknya seperti ini, maka bisa dijawab seperti ini, dan hasilnya di sebelah kiri maupun di sebelah kanan hasilnya tetap sama. Contoh yang ketiga bisa dilihat, maka hasilnya adalah 15. Nah, ketiga contoh ini merupakan sifat asosiatif pada perkalian. Mudah-mudahan setelah diberikan pemaparan pada contoh-contoh ini, sahabat EMA sudah bisa memahaminya. Terima kasih, kita lanjutkan ke pembahasan selanjutnya. Baik, untuk pembahasan yang terakhir adalah sifat distributif. Distributif bisa disebut juga dengan penyebaran. Baik, sifat distributif perkalian terhadap penjumlahan. Kita langsung saja masuk ke bentuk umumnya adalah A dikali dalam kurung B plus C sama dengan, bisa dilihat bentuk penyebarannya seperti ini. Di dalam kurung A dikali B plus dalam kurung A kali C. Jadi ketika ada nanti bentuknya seperti ini, maka bisa dituliskan dalam bentuk distributif. Kita masuk pada contohnya saja. 13 dikali dalam kurung 12 plus 3, maka bisa dituliskan dalam distributifnya adalah 13 dikali 12 plus 13 dikali 3. Maka kita jumlahkan terlebih dahulu.
yang ada di dalam kurung. 12 ditambah 3 hasilnya adalah 15 dikalikan 13. Sedangkan yang di sebelah kanan juga sama, yang ada di dalam kurung terlebih dahulu 13 kali 12 hasilnya adalah 156 ditambah 13 dikali 3 hasilnya adalah 39. Jika dikalikan 13 dikali 15 hasilnya adalah 195. Sedangkan yang di sebelah kanan 156 ditambah 39 hasilnya sama 195. Mari kita masuk pada distributif sifat perkalian terhadap pengurangan. Bisa dilihat bentuknya, A dikali dalam kurung B dikurangi C, sama dengan, bisa dilihat bentuk penyebarannya, dalam kurung A kali B dikurangi A dikali C. Kita lihat contoh saja. 25 dikali dalam kurung 30 dikurangi 10, maka bisa ditulis bentuk distributifnya adalah dalam kurung 25 dikali 30 dikurangi dalam kurung 25 kali 10. Bisa dilihat ya, A ini adalah 25, 30 adalah B, sedangkan 10 ini adalah C. Jadi bisa dilihat dalam bentuk penyebarannya 25A, B itu 30, A itu 25, C itu 10. Jadi sahabat EMA harus perhatikan di tanda negatif ini. Jadi dalam penyebarannya, dalam contohnya nanti ini akan tetap sama, tidak boleh berubah. Ya, kita kerjakan selanjutnya. Nah, kita kurangi dulu yang ada dalam kurung. 30 dikurangi 10 hasilnya adalah 20 dikalikan 25. Untuk yang sebelah kanan juga sama, 25 kali 30 hasilnya 750. Nah, ini tanda negatif ya, diturunkan. 25 kali 10 hasilnya 250. Jadi kita kalikan. 25 kali 20 hasilnya adalah 500, sedangkan di sebelah kanan 750 dikurangi 250 hasilnya adalah 500. Jadi di sebelah kiri maupun di sebelah kanan akan tetap sama. Nah, inilah yang disebut dengan sifat distributif perkalian terhadap pengurangan. Baik sahabat MH, setelah mendengarkan penjelasan dari saya, mudah-mudahan sahabat MH dimanapun berada sudah memahami apa itu operasi hitung bilangan bulat. Nah, pada kesempatan ini saya meminta kepada kalian semua jangan lupa bantu MH channel ya, yaitu dengan cara ditekan like, di share juga, insya Allah akan bermanfaat. Tentunya tekan subscribe dan bunyikan loncengnya untuk mendapatkan video-video pembelajaran matematika yang terbaru. Hatur nuhun pisan, semoga yang sudah subscribe diberikan rezeki yang berkah. Yang belum, insya Allah saya doakan semoga kalian semua selalu diberikan keberkahan juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.